Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di sesi Jumat siang ini. Pada hari ini kita akan melanjutkan ya wedding organizer yang kemarin. Kita akan membuat sebuah window untuk order. Jadi untuk menerima orderannya. Oke, ini yang kemarin sampai sini ya. Kita kemarin sudah membuat akun pelaminan. Isinya adalah gabungan dari pelaminan dan kursi pengantin. Kemudian ada kursi tamu tersendiri ya. Jadi kalau kita melihat menentukan harga seperti ini dan menentukan deskripsi, kita nggak usah dari panggung pelaminan, tapi kita dari masing-masing modelnya. Kita rubah harga sewa, otomatis di panggung pelaminan akan berubah harga sewanya karena harga ini adalah penjumlahan antara tipe pelaminan dan gitu ya. Harga aksesoris bisa kita sesi harga. Jadi intinya sama saja sebenarnya. Nah, kita sekarang akan membuat sebuah order model order gitu ya. Di sini kita ya, namanya order.py. Nah, di dalam order ini ada dua buah model. Karena model itu sangat berkaitan, maka akan saya jadikan satu di dalam satu file, yaitu order.py. Ordernya adalah kelas order dan kelas order detail. Jadi order detail itu adalah ya order apa aja, kelas order adalah untuk mengkalkulasi ya. Jadi dia itu harus bayar berapa dari total semua yang diorder, dari panggungnya apa, kursi tamunya yang tipe apa, jumlahnya berapa, kita akan itu kalkulasikan di kelas order. Oke. Jadi kita akan membuat dulu kelas order. Ini namanya wedding order. Ini ada name. Oke, name ini kita gantilah ya namanya. Kalau di order kita pakai namanya kode order ya. Oke. Nah, request to boleh. Kemudian di sini saya akan langsung membuat order detail dulu. Lagi di sini namanya order detail. Oke. Untuk ini sendiri karena sudah ada di sini ya saya cuma sekali saja. Ini saya hapus saja ini. Yang kedua. Nah, jadi ada dua kelas di dalam, ada dua buah model di dalam satu file. Ya. Detail sini wedding deskripsi bisa ditambahkan. Oke. Ini misalnya name. Nah, di dalam order detail itu kan sebenarnya ada dalam kasus kita program wedding kita itu ada dua hal yang bisa diorder, yaitu panggungnya dan kursi tamunya kan. Nah, makanya kita kasih name-nya apa gitu. Kita kasih selection satu ya. Selection. Jadi ini selection.
namanya itu panggung ya. Instruction sama dengan lupa saya. Nah, tadi sebagainya sama dengan misalnya di sini panggung yang tampil, kemudian juga sebuah kursi tamu ya. Ini ini Tuhan kan. Kita akan buat hubungannya ya, omot OF mail Tuhan, namanya adalah order detail, order ID. Nah, dari suaranya robot. Suara putus-putus, Pak. Tadi agak unstable katanya. Sekarang masih udah bagus belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah. Oke, ini order ID adalah berhubungan many to one dengan order. Jadi yang kita tampilkan nanti itu sebenarnya kelas order saja yang kita buat itu. Order detail itu adalah sebuah model yang akan ditampilkan di sini. Caranya gimana? Caranya gini. Nah, karena order detail ke order itu adalah many to one, maka order ke order detail adalah one to many. Kita buat di mana aja bisa ya. Kalau saya bisa gini, misalnya OF one to many. New field-nya itu namanya adalah order detail IDs. Nah, kalau one to many itu pakai IDs karena banyak ya, banyak. Nah, model name-nya adalah ini. Sama. First name-nya adalah field ini, field-nya. Field yang berhubungan dengan dia, yaitu many to one-nya, yaitu order ID. Dan kemudian stringnya misalnya order detail. Itu nah adanya itu nggak bisa itu ya. Jadi kita harus punya dulu baru kita lawannya. Kalau bikin many to one nggak usah pakai one to many bisa, tapi kalau bikin one to many harus punya many to one-nya mana. Ini yang akan kita tampilkan nanti. Otomatis dia akan menampilkan tabel ini ya. Oke. Coba kita buat seperti ini. Ya. Tadi agak ini Pak, enggak macam-macam sore Pak, jadi enggak jelas Pak. Kenapa?
Tadi suara Bapak agak macam-macam Pak, jadi nggak jelas Pak. Oke, jadi gini, eh, kita punya order detail, kita punya order. Gambarannya itu ada order di bawahnya. Jadi order itu gini, isinya kode misalnya, kode atau kita kasih apa, misalnya total harga yang orang sewa itu total harganya berapa kan, panggung ada kursi tamu. Nah, order detail itu isinya panggungnya apa, kursi tamunya apa, itu beda harga kan. Nah, beda harga itu akan menentukan nanti order. Jadi nanti harganya akan diambil ke order. Jadi order detail ke order itu many to one, karena satu buah order banyak order detail. Many to one. Maka dari order detail ke order itu many to one hubungannya. Ya. Kita punya field order ID. Nah, dari order ke order detail pasti kebalikannya, yaitu one to many. Kita pakai order detail IDs. Nah, biasakan pakai IDs gitu untuk menentukan sebuah one to many ya. Karena memang kan ID yang ada di sana tuh. Ya. Order detail IDs itu one to many. Kok modelnya sama dengan many to one, yaitu model lawannya, yaitu ini. Nah, bedanya kalau one to many itu ada inverse name. Inverse name adalah many to one lawan dia. Lawan dia kan ini. Ya. Order detail ke order itu many to one-nya pakai field order ID. Nah, ini menjadi inverse name bagi one to many-nya. Ini adalah many to one ke sini. Nah, one to many ini. Seperti itu. Model name udah ya. Ini adalah sebuah model. Stempel emang di sini rada-rada itu mendung, gelap, hujan gitu. Jadi agak kurang bagus mungkin suaranya ya. Nah, di sini bentar. Saya mic-nya saya bawain sedikit. Oke. Mungkin agak jelas, mungkin tadi terlalu dekat ke telinga. Oke. Kita sekarang lihat hanya dulu aja ya. Ini dulu aja. Nah, kita akan daftarkan di ini. Kalau didaftarkan di ini itu nama PY-nya ya, file Python ya. Kayak gini, from import order. Gitu. Tapi kalau di security itu berarti kelas-kelasnya nggak bisa cuma order aja, kan kelasnya dua. Wedding order dan wedding order detail. Itu harus didaftarkan semua di security. Kita copy dulu. Kita bikin dua. Oke, kita daftarkan dua. Pertama adalah order dulu. Oke. Mana tadi? Oh ini. Oke, wedding order. Kemudian wedding order. Saya ngapain copy itu? Copy ini aja ya. Sama. Oke, order detail itu saya copy ini aja. Nah, seperti itu ya. Saya save. Nah, ini PY juga belum di save ya. Saya save. Order juga saya save udah. Sekarang saya akan bikin view-nya. Bikin view, new file, views. Oke, saya buat dulu. Berarti untuk order saya mau di menu buat lagi ya. Kategori ya. Oh, menu T. Oh, menu. Oke.
ID-nya adalah wedding order manukatek, samakan dengan yang di atas. Name-nya adalah misalnya order, nah, itu parent-nya ada dan sekuennya kali ini 10, saya kasih 20. 20. Nah, ini saya save. Kemudian di order view, modul. Nah, saya akan menjadi menu action dulu. Menu A itu wedding order menu X. Namanya adalah order, parent-nya, kategorinya tadi wedding order menu katek. Action-nya kosong sementara dan sebanyak 10 karena dia yang misalnya order ada yang pertama ya 10 misalnya. Oke, sudah. Kemudian saya akan membuat action-nya. Oke, ini action-nya. Misalnya saya mau order sama order detail bikin view-nya ya itu view terpisah berarti. Saya hanya akan mengeluarkan view-nya wedding order saja. Ini adalah wedding order, model name-nya adalah misalnya wedding order. Oke. Tree form, formnya hilangkan. Oke, ya sini action-nya ini wedding order action, saya copy, saya masukkan sebagai sini sebagai action. Oke, kemudian saya akan membuat tree-nya. Yang mau saya tampilkan apa aja di tree itu. Oke, ada yang ngecat. Kulitnya belum ditutup, Pak. Oh. Yang mana? Oh iya, hapus. Oke, save. Nah, sekarang saya akan membuat tree. Tree namanya wedding S. Oke. C. Ctrl P. Tidak mau. Bentar. Bisa. Oh, ini action-nya ini. Oke. Kemudian name-nya adalah wedding order juga. Order. Model name-nya adalah wedding order. Kemudian mana yang saya akan tampilkan? Saya save dulu ya. Yaitu name dan order detail IDs. Nah, saya akan menampilkan name dan order detail IDs. OF name dan OF order detail IDs. Sama enggak? Order detail IDs sudah benar ya.
itu ikut kemudian form order misalnya, form order model name-nya ini, form string misalnya sheet gitu, nggak apa-apa ya. Ini berarti field name dan field order detail by this. Oke, kita kan baru cuma di dalam kelas order sendiri cuma ada 2 itu ya. Oke, kita daftarkan di sini. Order views XML, saya save. Kemudian saya akan coba restart server. Mudah-mudahan jalan. Ini saya belum menghubungkan dengan panggung dan kursi ya. Yang penting tampil dulu aja. Oke, di admin kita akan upgrade. Oke, kita lihat sekarang. Ada order di sini ya. Order. Kita bisa, ini ada kode order dan order detail ya. Nah, kita bisa ya 001 misalnya. Nah, itu seperti ini, jadi bisa ditambah nanti itu, ya. Nah, seperti itu. Nah, kita akan memberikan tambahan bahwa si order detail itu berhubungan dengan panggung, ya. COVID many to one panggung dan seterusnya misalnya panggung. Kasih. Oke. Kita bisa membuat dia, bentar ya, editable di tree ya. Oke. Di tree ini sebenarnya nggak perlu sheet kalau pakai field name ya. Saya akan ngikutin yang punya saya yang ini. Saya akan membuat notebook ya. Saya akan copy aja ini biar cepat. Saya masukkan sini. Jadi sistemnya tree-nya itu nanti formnya seperti ini. Bentar. Ini name udah
Terus ada notebook kedua, grup ini. Oh, grup kedua ya. Oke, grup ini cuman ada ini. Oke, baru grup kedua ada notebook ya. Panggung. Kan ini panggung. Ring. Panggung. Editable bottom. Grid name ini adalah tadi order detail. IDs. Kemudian yang saya kasih adalah ini. Nah, panggung mati ya saya ya. Oke, berarti sampai mana? Ini akan saya hilangkan. Hilangkan dulu. Nah, editable bottom field name ini adalah order ID ya. Order ID, panggung ID. Panggung ID. Ya, teorinya seperti ini. Jadi grup pertama adalah ini, kemudian saya membuat notebook di bawahnya. Field name ini, kemudian order IDs, itu kan fieldnya dari si ini. Nah, ini. Oke. Oh, sorry. Oke. Kita cek ya. Nah, saya cuma mau upgrade. Oke. Detail itu panggung ID. Detail IDs. Ini grup, ini sheet yang itu ya. Bentar. Apa tadi masalahnya? Sorry. Jadi panggung ID itu panggung ID ini order detail. Bentar ya. Use XML.
ada kesalahan di file panggung ID does not exist in model wedding order detail. Bentar ya. Kita cek dulu di sini. Ini adalah barang total IT, filenya total quantity dan jumlah. Oh, order ID, coba saya ganti ke order ID. Panggung. Jadi level button, bentar ya. Kalau saya nggak pakai ini, saya save. Oh, sorry. Panggung ID itu kan baru saya tambahkan. Saya harusnya restart server. Lupa. Ini kata chat. Oke, saya save. Order ID itu adalah di panggung ID kan di sini, harusnya saya restart server, makanya dia nggak tahu. Oke, kita baru upgrade. Oke, kita lihat order. Kita akan buat sebuah order. Nah, panggung. Misalnya gini, kode order adalah kasih panggung harga bisa misalnya ini enggak cuma panggung ya. Nanti akan semuanya ada di sini, termasuk kursi tamu, panggung dan kursi tamu. Ini baru panggungnya. Nah, jadi kita bisa hapusin. Jadi ini one to many. Saya bisa menambahkan dan kita akan ngambil semuanya di sini ya. Oke, di sini saya kasih harga misalnya. Ini kan kolomnya order detail. Saya bisa kasih harga di sini. Misalnya harga OF compute. Kenapa compute? Karena dia ngambil dari harga yang dari panggungnya. Compute. Oke. Namanya adalah harga. Ya, compute harga depend dari dia tergantung dari panggung ID-nya. Compute for record itself. Oke. Oke.
Jadi ini jangan gini dulu, jangan nanti bingung. Nah ini langsung aja record harga. Nah sama dengan record panggung ID harga. Oke. Ini akan saya tampilkan di sini. Nah, harga ya. Mobil harga. Oke. Saya save. Ya, tadi saya ngubah PY, lupa tadi ngubah PY, saya nggak restart. Oke. Kemudian kita akan upgrade. Nah, harga. Ada kayaknya ada error ini. Oh enggak nih. Saya tinggal upgrade. Oke, kita akan ya di sini di order. Nah, kita akan membuat sebuah order, misalnya kodenya 001, kemudian saya add line, nah, keluar harga. Kalau kita keluarkan panggung standar ya harganya pasti keluar yang panggung standar ini 7 juta. Misalnya kita tambah panggung istimewa juga mau pesan 12 juta. Kita bisa tambah. Misalnya panggung mewah kita masukkan dia segini. Ya. Bisa ini. Jadi buat domain itu bisa seperti ini. Nah, nantinya kita nggak cuman seperti ini, juga nanti adalah ada total harga ya. Total harga kita masukkan di sini. OF. Misalnya di sini sementara gini ya. Yang penting tampil dulu. Total. String. Total harga ya. Saya save. Nah, saya juga pengen saya akan tampilkan di sini ya, name, terus kemudian OF total, dan di sini juga di formnya saya taruh di sini total. Nah, kemudian saya pengen kayak gini. Nah, ini kalau kita save, bentar. Nah, ini kalau kita save berarti order sudah jalan. Nah, sebelum order itu dijalankan, saya pengen ada total di sini ya. Ada total di sini. Jadi ini harus muncul totalnya. Nanti orang, aduh yang ini jangan deh, kurangin. Nah, oh totalnya gini, oh yang ini tambahin deh yang standar 2. Oke. Nah, di bawah sini harus muncul total. Nah, bagaimana untuk memunculkan total itu? Kita cuma tinggal pakai sum ya, seperti di sini ya. Nah, jumlah harga. Berarti harga di sini sum. Pasti di harga sum sama dengan total ya, dia ya total jumlah misalnya, iya total ya, total.
Sorry. Nah, kita bisa jumlahkan di sini. Tapi jumlah ini tidak masuk ke database ya. Ini hanya menjumlahkan kolom saja di tampilan. Kan saya nggak buat di PY, yang bisa masuk database itu yang di PY. Sedangkan di sini saya nggak buat di PY, saya cuma mau menampilkan jumlahnya segini loh. Sebelum di save, kalau udah oke baru saya save ke database. Nah ini hanya untuk menampilkan. Biasa kalau kita belanja di minimarket gitu kan, barang sekian Bu, oke bayar, baru dia disimpan setelah terima uang. Nah ini kan untuk menampilkan, untuk memberi gambaran harganya berapa sih totalnya kan gitu ya. Nah, makanya ini hanya saya editnya di XML, hanya untuk menjumlahkan saja. Tadi saya belum restart ya. Kita akan update. Oke. Kemudian masih nggak mau kayak gitu. Ada 34. Enggak, salah. Enggak pakai koma ya. Sip. Oke. Good. Oke, di wedding org saya akan membuat order lagi. Create, misalnya kodenya 001. Ini juga bisa otomatis nanti ya. Ini total harga yang akan kita totalnya nggak keluar. Bentar ya. Field name. Saya upgrade lagi. Oke. Dan ini totalnya nggak mau keluar. Ini ada total di sini. Harga sum sama dengan total. PC penutup
Ini belum nggak mau keluar ini kayaknya belum keluar. Bentar ya. Bentar. Ini yang warungku. Ini belum, Oke, ini korban 2, korban 4. Harusnya satu grup ini. Oke, saya rubah menjadi satu grup aja. X. Saya taruh di sini. Ini satu grup. Saya save. Totalnya nggak mau keluar terus. Bentar ya. Terusnya di bawah sini keluar total. Harganya. Kita save, itu harusnya integer. Harga integer, saya ambil dari harga panggung kan. Harganya udah integer. Oke. Ternyata. Start. Karena yang bisa di zoom hanya integer ya. Saya ini aja. Oke, kelihatan sekarang. Oke, ada ya sini ya. Coba saya bisa jumlahin langsung kayak 17 juta. Saya bisa tambahkan mewah. Nah, ini tampil ya di sini jumlahnya ya otomatis ya. Dia bisa ngejumlahin hanya dengan menggunakan zoom. Nah. Tapi ya harus bentuknya integer ya. Saya tadi lupa harga masih char. Jadi harga ini ngambil dari harga panggung, kemudian kita otomatis tampilkan di view-nya ya. Nah, seperti ini ya. Saya bisa tambahkan semua view. Nah, seperti ini. Dia akan nambah terus. Nah, ini enggak. Ini akan tampil kalau saya save gitu ya. Nah, itu nanti akan kita pelajari. Bagaimana menampilkan ini. Misalnya kodenya adalah 001. Nah, ini akan tampil kalau ini kita save. Gimana caranya? Oke. Gini. Nah, di sini saya kan punya order detail ID ya. Nah, berarti di dalam kelas order ini ada tabel yaitu order detail. One to many. Many kenapa many? Nah, ini kan banyak tuh 2, 3, 4 many kan. Nah, itu. Nah, bagaimana untuk bisa menampilkan total? Nah, kita ini lagi total ini ini di
depend dari order detail. Nah, jadi si total ini depend di order detail. Bagaimana kita menjumlahkannya? Ya, gini. For record itself, tetap karena dia mengambil record-record semuanya. Total, saya bikin variabel total sama dengan self env. Tadi ada env ya. Nah, oke. Oke. Wedding order detail, search order ID, record ID. Order ID itu ini. Bentar ya, nanti kalau bingung nggak apa-apa, nanti saya terangkan. Map yang kita map adalah apa tadi? Harga. Oke. Nah, kalau saya ngomong self env itu berarti saya mengambil tabel lain. Kalau saya save record itself, misalnya save total, itu tabel dia. Saya nggak perlu pakai self env untuk mengambil tabel sendiri kan. Nah, kalau kita mau mengambil tabel yang lain, itu kita pakai self env. Seperti ini. Ini adalah di model order. Tapi saya mau mengambil tabel order detail. Namanya wedding order detail. Berarti pakai self env, search order ID sama dengan record ID. Maksudnya order ID dari order detail itu sama dengan record ID yang di ID ini. Ya, kita nanti Senin perdalam lagi ya. Map harga saya ngambil yang kolom yaitu apa dari kolom. Nah, jumlah kita misalnya kayak ini 7 juta, 10 juta, 21 juta, 12 juta, jumlahnya 5 juta. Jadi self env itu dapatnya harga ini 7 juta, 10 juta, 21 juta, 12 juta dalam bentuk array. Nah, bagaimana kita menjumlahkannya? Ya, gampang saja, kan Python. Kita tinggal dikurung. Saya tinggal sum. Sum. Nah, gampang ya. Terus, oke. Jangan total ya. Misalnya ya. Nah, biar beda, saya akan di sini record. Total sama dengan oke, saya save ya. Saya save, apakah nanti akan muncul di sana? Kita start lagi. Oke, kita upgrade. Kita discard dulu ya. Lambat banget. Oke, kita akan upgrade di sini. Oke, nah kita lihat sekarang di sini. Kita buat order. Misalnya saya create sebuah order. Error. CPNV ini search order ID sama dengan record ID map.
Ada. Ya. Saya ini ID betul. Oke, map. Harga. Cek dulu ya. Oke. Oh, sorry salah. Sorry, I'm wrong. Bukan pakai ini, bukan pakai ini. Nah, itu. Saya save. Saya akan update lagi. Oke, saya akan update lagi. Sekarang saya coba order. Saya akan create. Saya akan tambahkan sebelah ini. Oke, 7 juta. Ini masih 0. Ini masih 0. Karena saya belum save. Estimasi. Oke, 12 juta. Saya kasih kode 001 misalnya. Oke. Nah, ini orang masih bisa membuat suatu pertimbangan ya. Oh, 19 juta. Oke lah, saya bayar. Ini umpamanya ini baru panggung doang. Ya udah, oke. Oke, Bu ya. Oke, save. Nah, ini bagus dan lagi dengan tanda. Oke, dapat berapa? Oke, ya, save. Dan 80 juta akan muncul di sini. Nah, seperti itu ya, sederhananya ya. Itu pakai map self env. Self env itu adalah, sekali lagi saya bilangin bahwa self env itu gunanya untuk mengambil tabel dari model lain gitu ya. Seperti ini dengan ini. Itu kan, tapi harus ada hubungannya. Kalau nggak ada hubungannya nanti nggak bisa set. Kalau cuma ngambil doang bisa. Tapi setnya kan harus ada hubungannya ya. Kayak gini, order detail, ini ada order ID kan satu berhubungan. Ini many to one, one to many. Saya bisa pakai self env. Self env, wedding order detail. Jadi saya manggil ini. Search yang order ID. Jadi order ID dari wedding order detail. Order ID. Ini kan sebenarnya ordernya di sini ya. ID-nya ini, ID-nya order. Order ID itu kan ID-nya order nih. Komodernya wedding order. Jadi di dalam tabel order detail itu kan ada order ID. Order ID itu sebenarnya ID-nya si order. Sama dengan ID. Jadi ini mencari searching yang jadi yang order detailnya misalnya kayak gini. Ini kan ini ada order detail, ini order detail. Ya, ini ada order detail dan ini saling berhubungan dengan atasnya kan. Nah, yang berhubungan dengan atasnya itu yang dicari di search di sini tuh. Ini baru dapat kalau baru segini nggak pakai map, itu baru dapat sebuah tabel total, tabel semuanya ya. Enggak, saya membutuhkan harganya doang, maka saya pakai map.
map harga. Nah, ini baru dapat tabel semuanya. Saya map harga, saya dapat kolom harga doang, sebuah list jadinya. Nah, kemudian saya sum. Saya tunggu. Ini tidak database, tidak akan masuk database. Ini yang masih nanti akan ada di database. Ini itu ya banyak sekali ya. Udah ngerti atau belum? Kayaknya pusing ya. Oke. Di order detail pakai relasi dengan model panggung. Apakah datanya tetap redundant kalau ada perubahan di model panggung? Oke. Kita coba ya. Apakah tidak mengenai data yang sudah disimpan dalam transaksi? Kalau sudah disimpan dalam transaksi tidak akan berubah. Ya, tidak akan berubah. Jadi misalnya gini. Nah, ini kan sudah tersimpan ya. Saya sudah punya data ini kan, 2 rekod ya. Ini ingat-ingat ini 19.000 itu hasil dari panggung standar dan istimewa. Panggung standar, panggung standar itu terdiri pelaminan 1. Saya akan rubah. Oh, naik ya. Bentar. Gini, harga ini total dia saya akan masukkan ke dalam store through ya, benar. Oke, coba ya. Save dulu. Store through. Ya. Totalnya jadi total store through bentar ya. Saya akan membuat lagi, coba ini. 003 dan 2 bikin. Oke. Ini saya hapus saja dulu ya. Ini harganya adalah 21 juta dari panggung istimewa ya. Saya lihat dulu. Sekarang panggung istimewa. Saya rubah. Panggung
Saya rubah harganya ya. Harganya supaya kelihatan 6,5. Oke, tetap ya. Jadi supaya tidak redundan itu tambah store through, saya lupa tadi itu. Jadi ini sudah langsung disimpan di dalam database kalau pakai store through gitu ya. Jadi si benar itu tidak otomatis tersimpan di dalam database kecuali kita kasih store through. Nah, itu tersimpan kayak tadi. Jadi dia tidak berubah. Tetap 20 juta. Ya, sini misalnya panggung standar 2. Oh, dia pakai panggung standar 2. Nah, lihat ini. Ini berubah ya. Ini berubah kan? Berubah dia. Karena memang kalau ini berhubungan dengan itu tadi ya. Berhubungan dengan panggung ID. Berubah. Tapi di sini total tidak berubah. Total tidak berubah. Kecuali kita edit ya. Sesuaikan harganya gitu ya. Misalnya kita rubah lagi misalnya. Mana tadi? Panggung standar 2 ya. Panggung standar 2. Nah, kursi pelaminannya kita rubah harganya. Oke. Maka di sini tetap 21 juta walaupun di sini sudah berubah. Sebenarnya totalannya sudah berubah jadi 22, tapi yang total sudah disimpan di dalam database. Besarnya 21 juta. Jadi dia tidak berubah. Seperti itu ya. Apalagi tadi. Kalau kuantitasnya, kalau kuantitas buatnya gimana ya, Pak? Oke. Misalnya ya, karena ini panggung biasanya pesennya 1, ya nggak apa-apa. Maksudnya gitu kan, panggungnya 2 gitu ya, pesennya panggungnya 2, oke. Ya kan, maksudnya gitu kan? Kalau misalnya panggungnya 2 gitu, si siapa ini yang tanya? Ihsan ya? Oh ya, oke. Oke, saya akan tambah kuantitas ya di sini. Misalnya OF in Teger ke quantity Oke, ini ada quantity ya. Maka harga itu enggak kayak gini kan. Nah, tapi ini kali record ID harga kali record GTY. Nah, GTY ya. Oke. Nah, saya tambah GTY. Kemudian di sini saya misalnya kasih GTY. Panggung ID field GTY. Di sini saya juga ya total adalah ya. Oke. Oh, nggak usah. Ini nggak usah. GTY kan di sana ya. Nah, GTY nggak bisa saya panggil di sini karena ini punyanya order. Nah, dia punyanya order detail isi. Saya save. Nah, sama aja. Jadi saya cuma merubah di sini. Nah, saya berarti panggung harga kali quantity. Halo Sobat Edutainer, kalian tahu? Saya akan update. Ini siapa yang nyala radionya ya?
Oke. Saya akan ke sini dan bagaimana kalau kita tambah quantity? Ya sama aja. Nah, misalnya ini saya hapus dulu ya karena ini belum ada quantity ya. Delete. Oke. Kemudian saya buat sebuah record 001. Saya akan tambahkan ada quantity itu. Panggung istimewa. Harga sejumlah 2. Bagus. Nah, 22 juta ya. Misalnya saya tambah panggung mewah. Berapa sih panggung mewah itu? Dan jumlah 5 ya. Oh, 4. Nah, kita bisa menjumlahkan. Sebentar, ini kok harus 2 kali ya sebenarnya. Bisa harga, kita y, integer, quantity, kita y. Ini kalau saya simpan bisa nggak? Save. Oke, asal 77 juta ya. Kita bisa masuk. Sebentar, saya akan membuat order lagi. Album standar. Oke, rupanya. Bagus. Oke. Dan ini kayaknya ada kesalahan, saya harus klik 2 kali ini. Oh, sorry. Saya kan harus keluar harga ini. Oke. Saya bikin field dulu ya. Lupa saya. Oh, field compute. Misalnya namanya harga satuan. Harga satuan. Dia nggak bisa langsung, lupa saya. Integer harga satuan ini tergantung dari panggung ID. Nah, sorry. Tulis saja panggung ID. Nah, ini berarti kita harus membuat dengan panggung ID harga. Nah, ini terus ya ini record harga satuan. Nah, ini bisa langsung. Saya save dulu. Berarti ini adalah tergantung dari quantity dan harga satuan. Saya save dulu. Saya akan restart dulu. Oke, saya akan. Nah, ini bisa langsung.
Jadi harga panggung itu saya harus tarik dulu ke tabel order detail ya. Baru kemudian dikalikannya bisa langsung. Oke, kita lihat sekarang bidding order. Saya akan membuat order. Harga satuan saya tidak tampilkan, nggak apa-apa. Misalnya 003, saya tambahkan di sini adalah bagus sejumlah 3. Langsung ya. Kemudian mewah. Bisa nggak harga satuan saya tambahkan? Bisa aja. Harga satuan itu di situ ya. Saya tambahkan di sini. Oke. Ofield harga satuan. Kayak gitu ya. Oke, saya akan upgrade di sini. Jadi akan tampil harga satuannya. Oke, kita akan coba lagi. Oke, kita buat order. Nah, ini harga satuan akan tampil. Saya akan kode 002 misalnya. Saya akan menambahkan, tuh ada harga satuan di sini ya. Saya tambahkan harga standar. Tuh, langsung panggung standar, harga satuan 8 juta. Saya kasih 3. Oke, otomatis dia 24 juta. Dan di sini 24 langsung ya. Saya mewah, saya pesan 1, maka harga satuannya adalah 21 juta ya, kali 45 save. Maka dia 45 akan masuk sini. Oke. Ini kita rubah harga-harga ini bisa berubah karena memang cuma menghitung biasa. Nah, total ini tidak akan berubah. Nah, ini 45 juta tidak akan berubah karena store sama dengan true yang tadi ya. Nah, sini. Jadi langsung udah saya simpan di database, dia tidak bisa berubah. Seperti itu. Oke. Nah, ada yang mau nanya lagi nggak? Atau pusing? Nanti kita akan bahas lebih jelas lagi ya. Karena sekarang saya sudah bikin kodenya, Senin saya akan tinggal membahasnya ya. Lamanya bikin kode, ada yang error, ada yang salah, ada yang apa gitu ya. Seperti ini. Nah, juga kita akan Senin itu kita akan buat kalau misalnya name-nya itu panggung, name-nya dikeluarkan, name ini akan dikeluarkan. Kalau kliknya panggung, maka yang keluar di sini akan panggung semuanya. Misalnya kayak gini. Misalnya di sini ada name panggung, maka yang keluar nanti panggung semuanya. Ini kan emang sengaja saya panggung doang gitu ya. Kursi tamu kan belum dikeluarkan. Nah, saya akan bisa klik panggung atau kursi tamu, maka yang keluar hanya kursi tamu. Hanya akan keluar kursi standar plastik dan kursi tangan. Tergantung nanti harganya. Di sini waktu saya create, saya add line ini akan pertama bukan langsung panggung, tapi adalah name-nya panggung atau kursi tamu, seperti itu. Kalau kursi tamu, maka di sini ada lagi baru klik lagi ke bawah, drop down, keluarlah kursi tamu standar dan standar. Tapi kalau di sini yang diambil adalah panggung, maka di sini nanti ada kolom yang di tengah-tengah sini yang keluar adalah panggung standar, panggung mewah, panggung istimewa, seperti itu. Kita akan buat sempurnakan lagi hari Senin. Ini yang penting saya hari ini menerangkan tentang
save env, ini yang paling penting, ini penting sekali, save env ini penting sekali. Kemudian search berarti untuk mencocokkan atau mencari yang ID-nya sesuai, dan map itu adalah mau ngambil kolom apa, seperti itu. Oke, ya saya pasti akan upload ke GitHub, tapi kalau saya lupa ingetin ya. Tapi biasanya selesai ini langsung saya upload ke GitHub ya untuk ini. Dan kemudian kita belajar tentang one to many. Yang harus diingat adalah yang namanya one to many harus ada many to one-nya. Harus ada many to one-nya. Kalau many to one nggak perlu ada one to many bisa, tapi kalau one to many harus ada many to one. Ya. Kenapa? Karena di dalam one to many harus ada inverse name. Inverse name adalah sebuah field dari lawannya yang menghubungkan. Ya ini kan many to one ke wedding order. Nah itu adalah menjadi inverse name-nya di one to many. Kemudian kita belajar ini store sama dengan true. Jadi computed field itu tidak secara otomatis tersimpan sebenarnya. Ya, tidak secara otomatis tersimpan di dalam database. Nah, kalau mau kita simpan, berarti kita kasih source sama dengan itu, berarti dia akan tersimpan dalam database. Gitu. Terus tampilan, kita juga belajar tentang perbedaan one to many, many to one. Banyak order kan ada apa aja sih orderan, isinya kodenya, total belanja berapa, market, itu order adalah yang dibeli. Jadi ada dua buah model, ada dua buah tabel yang berhubungan di situ, yaitu order detail dan order. Order detail itu adalah penjabaran dari order sebenarnya, seperti itu ya. Nah, order detail itu isinya adalah dia berhubungan dengan order kan. Dia many to one ke order. Kenapa? Kan dalam satu buah order itu bisa banyak order detail. Seperti ini order detail itu. Nah ini order detail. Ada 3 buah order detail. Many to one order. Oke. Jadi ini order detail. Ini order detail. Sedangkan semua ini order. Jadi order detail itu saya taruh di dalamnya order sebenarnya gitu. Nah, order detail itu kan bisa banyak. Kayak ini satu buah order detail. Ini datanya Panggung bagus. Harganya ini, kuantitinya ini. Harganya segini, harga satuan segini. Harga satuan ngambil dari Panggung. Kuantiti kita isi gimana seperti ini. Nah, bisa banyak kan? Bisa banyak. Jadi di dalam satu buah tabel, saya jelaskan sedikit ya. Misalnya gini, oke saya hapus ini. Nah ini order detail ya. Oke, saya hapus yang ini. Misalnya ini order detail. Aduh, sorry salah ini. Ini saya membuat tabel. Ini tabel tentang ini order detail. Misalnya ini adalah tabel order detail. Ini ada ID, ini ada panggungnya tadi kan. Kemudian ada harga, kemudian ada di situ ada hubungan dengan tabel ordernya, tabel order. Nah, gitu. Nah, di tabel order juga ada ID. Ini misalnya adalah misalnya tanggal, saya belum kasih tanggal.
ya tanggal dan total. Oke, misalnya ID ini adalah O2. Nah, misalnya O2 ya, dan macam-macam. O2 ini terdiri dari banyak order detail kan, misalnya gini. ID detail D1 panggung misalnya yang istimewa tadi ya, istimewa. Harga sekian-sekian, kuantitas sekian-sekian, order detail adalah O2. D2 mewah. Harga sekian-sekian, kuantitas sekian-sekian, total sekian terserah. Nah, ada order ID kan? Dia tetap di sini ordernya 2. Nah, berarti order detail ke order itu adalah many, banyak order detail ke satu macam order kan, order ID ini. O2 ini. Sorry. Ini O2. O2. Ini juga punyanya O2. Nah, kayak gitu. O2 ini tanggal sekian-sekian, total nanti sekian-sekian. Dari hasil menjumlahkan inilah ya. Nah, ini saya kasih ini total. Nah, misalnya gitu. Nah, saya bisa tambahkan misalnya order detail dengan ID 3 ini standar, harga sekian-sekian, total sekian-sekian, dia ada di dalam order 02. Jadi sekarang order itu yang ID-nya 02 itu dia punya 3 buah order detail. Ya kan? Ini yang namanya one to many, many to one. Ya kan? One to many. Many to one. Nah, ini bisa mengarah ke penjelasan tentang search ini. Order detail, order ID ini adalah order ID sama dengan tadi self env kan saya tulisnya di sini. Bentar, unstable, pelan-pelan. Oke, tadi kan self env saya tulis di sini. Jadi saya mengambil tabel ini, misalnya ini enggak ini, misalnya ini ada beberapa. Misalnya D4. Misalnya ini standar 2. Dan ini adalah O3 misalnya. Order yang O3. Tuh. Ini O3 misalnya. Nah, sorry. O3. Kenapa nggak mau pakai O? O3. Oke, udah ya. Nah, kalau saya cari ini, yang ID-nya ini. Oke, mana tadi? Nah, ini record ID. Berarti yang saya kan mencari di satu ID. Ya, saya menjumlahkan ini satu ID. Misalnya saya lagi di dalam ID O2, self env ini, tabel ini semuanya, karena ada mungkin ada O3, O4, O5, yang order ID-nya sama dengan ini. Oke. Berarti saya dapat tabel yang mana? Tabel yang ini. Map jumlah. Ini kan total ya ini salah. Ini jumlah. Misalnya tadi apa sih? Total ya. Harga. Harga. Oke, saya salah ini harga satuan ya. Harga satuan. Dan ini adalah harga. Self env. Saya ngomongnya dari arah sini ya. Saya ngomongnya dari sini. Kelihatan dari sini bahwa self env itu saya deklarasikan di class order. Self env order detail berarti semua tabel order detail sampai ke bawah mungkin datanya banyak. Cari yang, nah saya kan lagi di sini. Saya lagi berbicara tentang ID yang 02 ya, O2 ya. Yang ID di sini kan. Ini sampai ke bawah sama dengan ID ini.
Berarti saya dapat inilah. Ya kan? Tabelnya cuma dapat segini. Map harga. Berarti saya dapat ini. Sampai sini. Ini misalnya ini 2.000, 20.000, ini 30.000, ini 40.000 misalnya. Ini 50.000 misalnya. Self ENV ke order detail, self ENV order detail berarti saya ngambil tabelnya order detail. Set order ID yang sama dengan ID, berarti saya dapat yang ini. Berarti saya dapat tabel segini. Oke, saya kepala tabelnya nggak usah segini. Map harga, berarti saya dapat kolom harga. Itu 20.000, 300.000, dan 40.000. Kemudian saya sudah dapat ini, saya sum jumlah. Maka saya sebenarnya menjumlahkan 20.000 tambah 300.000 tambah 40.000. Nah, ini many to one many kayak gini kan. Ini kan bisa banyak ya, D4, D5, D6. Semua O3. D7, D28 itu O4. Ini O1, O2, O3, O4, O5. Nah, O2 ini ada 1 di sini, ada 3 di sini. Detailnya. Berarti dari sini ke sini, one to many. Dari sini, kalau kita arahnya dari sini melihatnya, maka dari arah order detail kita melihatnya, maka many to one. Seperti itu. Oke, jelas ya? Jelas? Ya paham Pak. Ya. Oke. Udah itu ya. Udah asap. Oke, kalau yang masih bingung nanti kita akan jelaskan lagi hari Senin lah ya, supaya lebih jelas lagi untuk ini ya, terutama di self ENV. Nanti akan sering banget kita pakai ini. Sering banget kita pakai. Self ENV itu sering banget kita pakai. Untuk di Odoo itu sering banget. Store through udah tahu ya, kita tahu one to many lawannya. Itu aja. Nanti kan kita oke. Nanti kan kita akan bahas contoh-contoh yang lain. Oke, kayaknya udah asar dan sudah cukup sore. Saya akan jelaskan lagi nanti hari Senin. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, silakan kumpulkan. Kalau misalnya pengen cepet-cepet nanya, bisa di WA. Tapi kalau saya waktu itu pegang HP dan pegang laptop, saya akan balas. Kalau nggak pegang laptop, ya saya balas yang saya bisa. Ya. Tapi mudah-mudahan ini dimengerti karena ini sangat penting. Oke, karena sudah cukup sore, kalau mau bertanya silahkan bertanya di kolom itu ya, di WA ya. Nanti kodenya saya upload di GitHub. Terima kasih sudah hadir di sesi siang hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Semoga kita selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak.